Konnichiwa minasang. Kami dari kelompok 1 mahasiswa Prodi Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia yang beranggotakan Almira Hanindya, Dwi Andini, dan Fitri Sukmawati akan mempersembahkan tugas akhir berupa video pada mata kuliah Strategi dan Diplomasi Budaya Jepang dengan tema pengaruh anime Haikyuu pada pelajar dan mahasiswa. Sebelum masuk ke intinya yaitu anime Haikyuu, kami akan menjelaskan beberapa teori yang kami gunakan. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa teori yang kami angkat guna menunjang isu pada presentasi kami. Pertama, Pradier Foder mengatakan bahwa sasaran diplomasi mengupayakan kesejahteraan bangsa-bangsa, menjaga perdamaian dan hubungan yang harmonis, sambil memberikan jaminan keamanan, ketentraman, dan kehormatan kepada masing-masing individu. Peter 2006, diplomasi adalah seni dan praktik negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan negara. Joseph Nye dalam tulisannya yang berjudul Public Diplomacy and Soft Power 2008 menjelaskan bahwa soft power adalah the ability to get what you want through attraction rather than through coercion or payments. Dengan menggunakan soft power, pihak lain dapat melakukan hal yang menguntungkan kita tanpa kita meminta atau memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Soft power suatu negara bersumber dari budaya, nilai-nilai, dan kebijakan. Tuk 1990, diplomasi budaya adalah proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya. Wang 2006, diplomasi publik adalah suatu usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif, sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara. Pierre Bourdieu dalam Praksis Sosial, yaitu sebuah dialektika antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Kaitan pembahasan dengan isu yang kami angkat adalah Jepang adalah negara dengan sumber daya alam yang kurang memadai. Untuk itulah, Jepang sangat mengandalkan sektor perdagangan guna menopang sektor ekonomi negara mereka. Untuk menopangnya, Jepang membutuhkan diplomasi dengan negara lain guna menjalin kerjasama perdagangan. Pemberian oda dan penggantian papasan perang ternyata belum cukup membuat image positif Jepang di masyarakat bekas kolonialnya. Bila mengingat peristiwa Malari 1974, maka kita melihat bahwa masih ada rintangan dalam berdiplomasi. Jepang harus merubah cara ia berdiplomasi dengan menggunakan budaya populer salah satunya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Wang 2006, yaitu harus menggunakan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara. Salah satu anime yang berhasil mencuri perhatian anak remaja adalah anime Haikyuu. Anime ini cukup banyak memberikan perubahan habitus pada anak remaja. Sebagai contoh, kebiasaan olahraga yang jarang dilakukan anak remaja, maka di tahun 2020 akhir, banyak anak remaja yang bermain olahraga voli. Anak remaja bahkan mengetahui bagaimana teknik bermain bola voli yang baik dan benar hanya dengan menonton serangkaian episode dari anime ini. Tidak hanya itu saja, mereka juga terpengaruh dan mengalami perubahan mengenai image bangsa Jepang. Kami melakukan survei guna mengeksplor informasi terkait bagaimana soft diplomasi tersebut memberikan pengaruh, nilai apa yang menginternalisasi mereka dan merubah habitus para remaja yang dahulu tidak suka olahraga, sekarang justru suka bermain olahraga voli. Adakah perbedaan persepsi mengenai karakter bangsa Jepang setelah menonton anime Haikyuu? Hasil survei akan menggambarkan di mana citra negara yang positif yang terbentuk pada diplomasi budaya direpresentasikan melalui banyaknya masyarakat yang mengikuti budaya tersebut. Apa sih anime Haikyuu itu? Haikyuu adalah judul dari sebuah anime dengan genre olahraga dengan balutan komedi yang sangat kental. Kisah percintaan atau romance tidak dibahas dalam anime ini. Anime ini banyak menceritakan bagaimana kekompakan tim, pertemanan, serta perjuangan dengan balutan komedi, sehingga membuat pembaca dan penonton makin terasa terhibur. Anime ini dikenal di Indonesia melalui siaran televisi dan melalui sebuah kanal YouTube. Pada kanal YouTube, episode barunya akan keluar di setiap Sabtu pagi. Anime ini diisi oleh beberapa karakter, antara lain Shoyo Hinata.
Shoyo Hinata merupakan middle blocker sekaligus wing spiker di tim Karasuno. Posisinya kerap berada di dekat net, hingga memungkinkan untuk memblokir serangan lawan. Meski tidak terlalu tinggi dibanding pemain lainnya, Shoyo Hinata memiliki semangat yang tak tertandingi. Itu sebabnya ia juga menjadi salah satu pemain yang diandalkan tim Karasuno. Lalu ada Kageyama Tobio. Kageyama Tobio adalah siswa tahun pertama di SMA Karasuno yang merupakan setter reguler di klub voli Karasuno. Kageyama juga secara luas dianggap sebagai seorang berbakat yang menakjubkan dan jenius mutlak oleh banyak pemain dan pelatih prefektur. Setelah bergabung dengan Karasuno, ia berhasil mengubah sikapnya menjadi lebih baik dengan bantuan rekan tim barunya dan menemukan kembali apa artinya menjadi bagian dari tim. Daichi Sawamura. Daichi merupakan seorang wing spiker sekaligus kapten tim bola voli Karasuno. Pemain dengan nomor punggung 1 ini merupakan panutan bagi rekan-rekan setimnya. Hal ini karena Daichi mampu mengendalikan emosinya dengan baik dan sangat rendah hati. Ia juga merupakan smasher handal yang memiliki berbagai variasi serangan. Nishinoya Yu. Nishinoya merupakan libero untuk tim voli Karasuno dan dianggap oleh teman-teman timnya sebagai dewa penjaga Karasuno. Nishinoya adalah pemain terpendek dalam tim. Meskipun bertubuh kecil, ia memiliki kemampuan receive yang sangat baik. Kozume Kemma adalah siswa tahun kedua dari Nekoma. Ia adalah setter tim bola voli Nekoma dan disebut sebagai jantung dan otak tim oleh rekan satu timnya. Kemma biasanya memiliki kepribadian yang tenang dan analitis. Dia jarang kehilangan kesabaran dan biasanya tidak terlalu bersemangat tentang banyak hal. Dengan beberapa pengecualian adalah video game, Hinata, Lev, dan Yamamoto selama tahun pertama mereka di sekolah menengah. Tema olahraga voli yang diangkat pada anime ini menyajikan teknik-teknik voli yang memang sesuai dengan teknik voli pada dunia nyata. Hal ini pernah dibahas oleh Kim Yong-kung yang merupakan pemain bola voli profesional Korea Selatan dan mantan anggota Komisi Atlet FIVB. Ia juga adalah mantan kapten tim nasional Korea Selatan. Kim Yong-kung membahas tentang Haikyuu di salah satu video di kanal YouTube-nya yang bernama Bread Only. Berdasarkan survei yang kami lakukan kepada kalangan remaja hingga usia 21 tahun ke atas, hal tersebut membuat anime ini berbeda dengan anime lain. Mereka menilai bahwa anime Haikyuu tidak ada kekuatan khayalan layaknya anime lainnya. Mereka menganggap bahwa teknik voli yang disajikan mudah menginternalisasi mereka dibanding membaca buku atau menonton teknik voli dalam video atau buku olahraga. Antusiasme mereka ditunjukkan ketika hari Jumat. Anak remaja sangat menanti episode baru yang akan muncul. Berdasarkan survei, para penggemar Haikyuu memiliki dua tokoh yang difavoritkan, yaitu Hinata Shoyo dan Kageyama Tobio. Tokoh Hinata Shoyo sebagai tokoh yang dianggap keren dalam bermain voli. Di sepanjang seri anime Haikyuu ini, kita dapat menyaksikan Hinata yang tidak pantang menyerah untuk menggapai impiannya menjadi pemain voli profesional. Lalu ada Kageyama Tobio. Tokoh ini dianggap sebagai tokoh yang mencerminkan watak Jepang. Mereka berasumsi bahwa orang Jepang adalah orang yang tidak banyak bicara dan pantang menyerah. Lalu menurut mereka, Tobio sangat mencerminkan orang Jepang jika dilihat dari desain karakternya yang memiliki warna rambut hitam dan tidak mencolok. Kesimpulannya adalah, soft diplomasi dengan menggunakan budaya populer seperti anime tidak memerlukan skill khusus dalam memahaminya, berbeda dengan sastra berat yang memerlukan skill khusus. Nilai seperti teknik bermain voli yang terdapat pada anime Haikyuu tertanam dalam bawah sadar mereka dan dieksternalisasi dalam keseharian mereka. Makin banyaknya penonton dan pembaca yang terpengaruh oleh anime ini membuktikan makin berhasilnya soft diplomasi yang dilakukan oleh budaya tersebut. Sekian materi yang telah kami sampaikan dan berikut adalah referensi yang kami pakai.
葛西さん、今のやめない？おやおやおや、ベックローリング